Banyak orang beranggapan bahwa IKN atau Ibu Kota Negara di Kalimantan nanti sebagai alien, sebagai makhluk asing yang mengancam masyarakat lokal dari segala macam segi ekonomi, segi sosial, segi budaya, lingkungan, politik, dan sebagainya. Dalam hal ini, IKN dipersepsikan sebagai pihak yang kuat dan masyarakat lokal sebagai pihak yang lemah yang akan menjadi korban. Nah, kita semua menginginkan bahwa IKN nanti akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran baik bagi orang-orang yang akan pindah ke IKN tersebut maupun bagi masyarakat lokal. Untuk itu, pendidikan dilihat sebagai cara terbaik untuk membantu masyarakat lokal. Maka dalam video ini saya akan membahas beberapa aspek mengenai akselerasi pengembangan SDM lokal menghadapi pemindahan ibu kota negara di Kalimantan. Marilah kita lihat asumsi dasar tentang IKN. IKN mungkin akan menjadi sebuah fenomena baru yang dahsyat bagi masyarakat setempat di Kaltim. Akan muncul hal-hal yang baru yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada dunia baru, ada teknologi baru, cara berpikir baru, kebudayaan baru, cara kerja baru, dan organisasi sosial yang baru. Berhadapan dengan hal-hal baru tersebut yang boleh kita sebut modernisasi, maka akan ada asumsi-asumsi tradisional yang akan hilang. Di sini kita lihat asumsi tradisional berhadapan dengan situasi kontemporer. Yang pertama, asumsi bahwa kecukupan moda produksi tradisional seperti berladang dan mengumpulkan hasil alam atau hasil hutan itu akan cukup. Itu akan tidak cukup karena masyarakat tradisional telah dan akan terus mengikuti tren ekonomi global yang berbasis komoditas. Yang kedua, alam dianggap atau dipercaya menyediakan cukup makanan bahkan berkelimpahan. Dalam kenyataannya, alam sekarang telah menjadi spacecraft atau pesawat luar angkasa, di mana segala macam persediaan hidup terbatas. Yang ketiga, manusia hidup sudah cukup dengan membatasi diri pada kelompok sendiri, seperti kelompok etnik, kelompok suku, kelompok kekerabatan, agama, dan lain-lain. Kenyataannya sekarang, manusia makin terhubung dalam berbagai hal, termasuk hal yang penting untuk hidup seperti ekonomi dan pendidikan. Asumsi yang terakhir adalah slow pace berarti selamat. Biar lambat asal selamat. Itu bertentangan dengan sifat masyarakat kontemporer yang serba cepat dan berkejar-kejaran dengan peluang yang ada, di mana waktu atau ketepatan waktu adalah uang. Timing is money. Sekarang kita lihat peluang-peluang sekitar IKN. Ada beberapa peluang yang bisa diambil juga oleh masyarakat lokal. Yang pertama, pertambahan penduduk yang besar itu dengan sendirinya memberi peluang bidang pertanian, perkebunan, perikanan, di mana bidang-bidang tersebut harus mensuplai kebutuhan penduduk di ibu kota negara. Ada 1,5 juta penduduk, itu memerlukan 15.000 ton beras per bulan. 64.000 ton ikan per tahun, 8.000 ton sayur dan buah per bulan, dan seterusnya.
Kemudian peluang yang kedua itu akan ada 300 ribuan orang beraktivitas di sektor ekonomi untuk mendukung ibu kota negara. Tentu saja banyak bidangnya. Jadi peluang apa yang bisa digarap oleh masyarakat lokal? Yang ketiga, IKN sebagai smart city, smart business and finance, smart governance, dan lain-lain akan juga tentunya menyediakan banyak bidang kerja baru. Bidang apa yang akan bisa digarap oleh masyarakat lokal? Yang keempat, akan banyak pekerjaan terkait pembangunan fisik IKN. Ya, begitu mulai dibangun IKN itu akan banyak pekerjaan-pekerjaan fisik yang membutuhkan pekerja-pekerja yang jumlahnya akan ribuan orang. Kompetensi apa yang kita miliki? Kompetensi apa yang dimiliki oleh masyarakat lokal, terutama para pemuda-pemuda angkatan kerja. Yang kelima, apabila IKN sudah berbentuk sebuah kota dengan penduduknya dan dengan sistem pemerintahannya yang jelas, maka akan ada peluang politik di IKN sebagai kota maupun sebagai provinsi nanti. Siapa yang siap dari masyarakat lokal untuk berkompetisi di dunia politik tersebut? Sekarang saya coba membuat asesmen kebutuhan pendidikan terkait IKN. Dalam tabel ini yang terbagi dari 5 kolom, ada kolom kategori, kemudian ada kolom kondisi masyarakat lokal sekarang, yang dalam hal ini saya ambil contohnya adalah warga Tonyoy Benua. Kemudian ada kolom tuntutan dari IKN, lalu kompetensi yang diperlukan dan pendidikan yang diperlukan. Pada baris kedua, asumsi dasar, tadi sudah saya sebut ya, ada moda produksi tradisional dianggap cukup, sumber daya alam dianggap cukup untuk semua, kemudian kita bisa hidup sendiri sebagai satu kelompok yang homogen, lalu sikap slow pace dianggap sebagai sesuatu yang aman. Itu berhadapan dengan tuntutan dari IKN, yaitu modern dan high tech, teknologi tinggi, kemudian tidak berbasis sumber daya alam tetapi iptek, tidak homogen tetapi pluralis dan multikultural, bukan slow pace tapi fast pace. Lalu kompetensi yang diperlukan adalah tentu saja penguasaan iptek, kemampuan inovasi, kemampuan berjaringan atau networking, kemudian disiplin dan ketekunan. Untuk itu, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan di bidang iptek, penguasaan digital technology atau DT, dan IT, information technology. Dan yang tidak kalah penting adalah soft skills dan pengembangan diri. Kalau dilihat dari kategori mata pencarian, masyarakat lokal lebih banyak petani, pekebun, dan penangkap ikan yang sifatnya tradisional. Ada banyak juga yang menjadi pegawai atau karyawan, dan tidak banyak yang berwira swasta. Tuntutan dari IKN adalah pertanian, perkebunan, perikanan berbasis iptek. Kemudian pegawai karyawan berkompetensi tinggi. Dan akan ada cukup banyak peluang untuk berwira swasta. Apa kompetensi yang diperlukan? Yang pertama, penguasaan teknologi yang lebih maju di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. 2. Penguasaan iptek untuk bidang-bidang yang relevan di IKN.
Untuk itu, diperlukan training untuk bidang khusus, pendidikan tinggi yang unggul, dan pendidikan entrepreneurship atau kewirausahaan. Kategori yang terakhir adalah partisipasi dan keunggulan politik. Bagi orang Tonya Benua, sebagai masyarakat lokal, ekonomi adalah modal politik yang belum kuat. Modal sosial sebagai modal politik masih sangat terbatas. Sedangkan IKN akan menuntut high level politics, mungkin politik tingkat nasional bahkan. Ya, persaingannya bukan lagi tingkat kabupaten, tetapi persaingan tingkat nasional. Untuk itu, kompetensi yang diperlukan adalah bisnis dan ekonomi, penguasaan iptek, terutama digital technology dan information technology, dan juga kemampuan atau kompetensi berjaringan atau networking. Dan menurut saya, pendidikan yang diperlukan untuk menunjang kompetensi tersebut adalah pendidikan bisnis, baik melalui training-training maupun perguruan tinggi. Pendidikan digital technology dan information technology, kemudian pelatihan bahasa asing, minimalnya bahasa Inggris, dan pelatihan soft skills, serta pengembangan mentalitas politik. Terkait dengan pendidikan tersebut, saya mengambil sebuah kerangka pendidikan yang dikembangkan oleh World Economic Forum yang diberi judul Framework for Education 4.0, dan ini baru saja diterbitkan bulan Januari tahun 2020. Saya melihat ini sangat relevan dengan apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan analisis atau asesmen kebutuhan pendidikan. Di sebelah kiri dari lingkaran ini kita melihat ada content atau built-in mechanisms for skills adaptation. Itu ada beberapa poin, 1, 2, 3, 4 poin. Ya, konten atau isi dari pendidikan meliputi 1. Global citizenship skills, keterampilan menjadi warga global. Substansi yang fokus untuk membangun kesadaran tentang dunia yang lebih luas, keberlanjutan atau sustainability, dan memainkan peran aktif dalam komunitas global. Yang kedua, innovation and creativity skills, keterampilan inovasi dan kreativitas. Substansi yang diperlukan agar mampu berinovasi, termasuk penyelesaian masalah kompleks, pemikiran analitis, kreativitas, dan analisis sistem. Yang ketiga, technology skills, keterampilan teknologi, yaitu kemampuan berbasis keterampilan digital, termasuk programming, tanggung jawab digital, dan penggunaan teknologi. Dan ternyata menurut framework ini, interpersonal skills termasuk substansi yang sangat penting, yaitu fokus pada interpersonal emotional intelligence, empati, kerjasama, negosiasi, kepemimpinan, dan kesadaran sosial. Jadi keterampilan untuk membangun hubungan kemanusiaan. Di sebelah kanan yang warnanya lebih biru muda itu judulnya Experiences dalam kurung Leveraging Innovative Pedagogies. Jadi ini lebih pengalaman belajarnya,
Kalau yang sebelah kiri adalah substansi belajar. Nah, pengalaman belajarnya ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, personalized and self-paced learning. Dari sistem terstandarisasi ke sistem yang berbasis pada kebutuhan individual dan fleksibel agar memungkinkan setiap peserta maju sesuai kecepatan langkahnya. Jadi pendidikan itu tidak boleh disamaratakan untuk satu orang dengan yang lainnya karena kecepatan melangkahnya, kecepatan belajarnya tidak sama. Yang kedua, accessible and inclusive learning. Dari sistem di mana belajar terbatas pada mereka yang punya akses ke gedung sekolah ke sistem di mana setiap orang mempunyai akses belajar dan karena itu inklusif. Jadi di sini kelihatan akses belajar itu tidak harus di gedung sekolah atau di gedung kampus universitas, tetapi ada banyak cara lain untuk memungkinkan orang dapat mengakses belajar. Yang ketiga, problem based and collaborative learning. Dari berbasis proses ke pemberian konten berbasis proyek dan problem yang menuntut kolaborasi dengan teman dan lebih mencerminkan kerja masa depan. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa masyarakat kontemporer itu semakin terhubung, inilah yang dimaksud dengan kolaborasi dengan teman dan lebih mencerminkan kerja masa depan. Lalu yang terakhir, lifelong and student-driven learning. Dari sistem di mana belajar dan pengembangan skill menurut usia terus belajar, memperbaiki dan memperbarui kemampuan yang terkait dengan kebutuhannya. Jadi belajar seumur hidup. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kalau kita berbicara tentang pendidikan bagi orang lokal agar mereka mampu mengambil bagian di dalam IKN atau mampu berkompetisi dengan masyarakat luar yang masuk ke Kalimantan Timur, khususnya ke IKN, maka pendidikan harus dijalankan bukan dengan cara yang biasa, melainkan harus dengan cara yang luar biasa, dan saya menggunakan istilah gerakan pendidikan untuk itu. Gerakan pendidikan. Dengan kata gerakan pendidikan, yang saya maksudkan adalah satu kegiatan atau sistem yang terorganisir dengan tujuan dan strategi yang jelas, tidak bisa diserahkan saja kepada setiap orang atau keluarga, disuruh cari sendiri peluang-peluang pendidikannya, beasiswanya dan lain-lainnya. Tetapi harus ada lembaga yang memegang kendali, yang siap menjadi penggerak untuk membantu saudara-saudaranya masyarakat lokal memperoleh pendidikan. Akhirnya, kata kunci bagi warga asli Kalimantan dalam pengembangan dan peningkatan pendidikan adalah percepatan dan gerakan